Hi, I'm Glenn Rainer and welcome back to Mazda Indonesia Ask the Expert YouTube program. Ask the Expert adalah program YouTube terbaru dari Mazda Indonesia di mana kita akan membahas tentang produk dan layanan Mazda, berbagai tips and trik seputar pengalaman berkendara dan masih banyak lagi. So, Mazda Friends sudah kembali dari liburannya. Semoga liburan kalian menyenangkan ya. Di episode kali ini kita akan membahas tentang perawatan kendaraan Mazda pasca perjalanan jauh atau road trip. Ada yang bertambah berapa kilometer nih? 1.000, 2.000, atau bahkan lebih dari 3.000 kilometer. Maka dari itu, sesuai dengan topik kita hari ini, saya akan kembali mengundang The Mazda Expert, Pak Teguh Maulana, sebagai Mazda Indonesia Customer Service Manager. Sekarang saya sudah bersama dengan Pak Teguh di Mazda Cafe yang ada di Mazda Indonesia Headquarter. Kita langsung aja nih nanya-nanya ke Pak Teguh. Pak Teguh, abis perjalanan jauh, road trip, mobil ini kan kadang perjalanan kita nggak bisa tentuin ya Pak ya. Ketemu kadang-kadang cuaca ekstrim, kondisi jalan yang kurang baik. Kira-kira untuk menjaga kondisi mobil Mazda kita tetap prima, apa yang perlu kita lakukan Pak? Oke, Pak Glenn. Ya memang pada saat kita melakukan perjalanan jauh, kita tidak bisa mengetahui kondisi jalan yang akan kita lalui seperti apa. Sehingga akan lebih baik apabila kita memastikan terlebih dahulu bahwa kendaraan yang akan kita gunakan dalam kondisi yang prima, Pak Glenn ya. Baik sebelum maupun juga sesudah perjalanan. Tentunya banyak sekali yang harus diperiksa kendaraan Mazda Friends pada saat pasca melakukan perjalanan jauh. Contoh seperti pemeriksaan kondisi oli, cairan pendingin, sistem kemudi, ban, kondisi kaki-kaki, sistem pengereman, kondisi baterai, dan lain-lain. Agar pemeriksaan kendaraan dapat dilakukan dengan lebih teliti, maka kami menyarankan Mazda Friends membawa kendaraannya dan melakukan pemeriksaan di dealer resmi atau di bengkel-bengkel resmi Mazda. Jadi ini pentingnya ya Pak Teguh ya, bahwa perawatan itu sebelum melakukan perjalanan jauh juga sesudah ya Pak ya. Betul. Untuk mengenai biaya perawatannya gimana Pak Teguh? Oke, mengenai biaya perawatan berkala tersebut, tentunya Mazda Friends tidak perlu khawatir lagi ya, karena seperti yang kita ketahui bahwa kendaraan Mazda saat ini sudah memiliki My Mazda Service atau paket service selama 3 tahun atau 60.000 km. Dan Mazda Friends juga bisa memanfaatkan program-program atau seasonal campaign yang kami selenggarakan setiap tahunnya di dealer-dealer Mazda. Dan banyak sekali promonya biasanya Pak Glenn, sehingga customer bisa memanfaatkan benefit-benefit yang ada. Jadi Mazda Friends tidak perlu khawatir soal biaya ya Pak ya? Oke, thank you Pak Teguh. Pak Teguh, kemarin selama masa liburan itu, kebetulan saya juga melakukan road trip. Dan di jalan nih saya sering kali lihat mobil yang bawa muatan ditaruh di atas atapnya Pak. Itu sebetulnya aman nggak ya? Menurut Pak Teguh bagaimana? Oke, jadi sebenarnya penggunaan atau membawa muatan di atas kendaraan ya, atau di roof, selama memang kendaraan tersebut menggunakan perlengkapan yang tepat dengan proses pemasangan yang tepat juga, itu tentunya aman ya. Contoh, sebelum menempatkan barang di atas kendaraan tersebut harus memiliki roof rail terlebih dahulu ya. Kemudian dari roof rail tersebut dipasangkan crossbar sehingga untuk menempatkan si roof rack-nya. Oh, jadi ada aksesoris yang perlu ya, roof rack itu tadi ya. Nah, kalau memang sudah dilengkapi dengan aksesoris tersebut, kita bisa naruh berapa banyak barang sih Pak di situ? Atau mungkin ada batasan beratnya mungkin Pak? Tentu ya, ada batasan beratnya, dan batasan beratnya berbeda tiap jenis roof rack atau roof rail pada masing-masing kendaraan. Nah, hal tersebut kita bisa ketahui pada buku manual karena ada spesifikasinya di aksesoris roof rack tersebut. Jadi bisa mengacu ke sana. Oke, jadi selama memang mengikuti prosedur sebetulnya aman ya Pak ya, sah-sah saja ya untuk bawa barang di atas atap ya. Dan selama menggunakan genuine aksesoris Mazda dan dilakukan pemasangan di dealer resmi kita, tentunya penggunaannya pun juga akan lebih aman ya. Dan kita juga memberikan garansi selama 1 tahun. Oke. Thank you Pak Teguh. Mazda Friends, karena tadi Pak Teguh nyebutin soal Mazda Genuine Accessories, jadi penasaran ya. Di Mazda ini ada aksesoris apa aja sih? Kita tanya yuk. Pak Teguh, ada aksesoris apa aja sih Pak? Oke, pada dasarnya aksesoris genuine kita cukup banyak ya. Saya berikan contoh misalnya sat visor, kemudian ada crossbar, pedal shift, dan banyak lagi yang lainnya. Dan untuk lebih detailnya, saya rasa Mazda Friends bisa mengunjungi website Mazda Indonesia di mazda.co.id. Di sana nanti Mazda Friends bisa melihat detail aksesoris yang compatible dengan model-model kendaraan Mazdanya masing-masing.
Oke, Mazda Friends, kita sudah sampai di penghujung program kita. Ask the Expert pasti akan kembali lagi di episode berikutnya untuk membagikan informasi seputar Mazda Indonesia. Bagi Mazda Friends yang ingin bertanya tentang produk, layanan, fitur dari mobil Mazda, ataupun hal lainnya yang berkaitan dengan Mazda Indonesia, silahkan isi kolom komentar. Kami akan membagikan hadiah menarik bagi komentar atau pertanyaan yang kita bacakan di episode berikutnya. Kalau gitu, terima kasih banyak untuk Pak Teguh, as the Mazda Expert yang telah menemani saya hari ini. Tentunya kita akan berjumpa di episode-episode berikutnya ya Pak. Akhir kata, saya Glenn Rainer, pamit. Thanks for watching. Celebrate driving, celebrate it with Mazda Indonesia.